masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Pohon jati depan rumah tumbang, hajar mobil Batin Okta, paruhnya. Pohon jati besar tumbang menimpa mobil di parkir pinggir jalan. Aturan pembatasan sudah diberlakukan, namun solar di Lampung Utara masih langka. Menilik desa terpencil di Kabupaten Pesisir Barat yang belum pernah memiliki jalan dan jembatan bagus. Aturan pembatasan pembelian sudah diberlakukan, tapi kelangkaan BBM bersubsidi masih saja terjadi. Masalah tersebut diantaranya terjadi di Lampung Utara. Banyak SPBU di sepanjang Jalan Sumatera Lintas Tengah mengalami kekosongan BBM bersubsidi jenis solar. Sementara itu, antrian kendaraan terjadi di beberapa SPBU yang masih memiliki stok solar, yang diantaranya di SPBU Simpang Propau, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara pada Kamis siang. Antrian kendaraan di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Pembelian solar di SPBU sudah wajib menggunakan barcode atau kode batang dari My Pertamina. Namun stok solar masih langka dan dikeluhkan para sopir angkutan barang dan bus. Meski sudah antri hingga berjam-jam, namun para sopir menyatakan tidak pindah karena tidak ada jaminan bisa mendapatkan solar di SPBU lain. Ya, bikin sopir agak susah, Pak. Gitu ya? Iya, karena berangkatnya tengah malam, nggak tahu antrian juga ya lama sampai berjam-jam lah. Ya kalau dibatasin tidak masalah, cuman harusnya setiap pom ada solarnya. Gitu Pak ya? Oh, ibaratnya kita dibatas. Ibaratnya kan barcode sekarang berapa? 200 liter Pak ya? Nah, 200 liter aja ke maksimal dari Martapura, PP, habisnya berapa kan gitu. Harusnya cukup lah. Apa, ngantri pinggir jalan, banyak mobil, banyak bahayanya. Berharap sih solarnya enak. Itu ya? Iya. Bapak Banyak keluh kesah, Pak. Banyak keluh kesahnya sopir Pak ini Pak. Itu ya? Iya. Ini kan dibatasi Bang, dengan adanya minyak ini. Gimana tanggapan abangnya? Ya menurut saya sih tidak bagus sih Pak, soalnya banyak mobil, semakin seiringnya zaman semakin banyak mobil lagi Pak. Kalau dibatasin ya mempersulit masyarakat Pak. Tanggapannya ya mana Pak ya bagus juga sih barcode itu. Kadang ya kadang kalau misalnya ketinggalan barcode, kadang nggak boleh isi di Pertamina. Ya itu keluhannya Pak, kadang ngecer itu Pak. Kalau habis ini. Ini kadang-kadang dapat nggak kira-kira kalau udah antri kayak gini minyaknya? Ya kadang dapat, kadang enggak sih Pak. Udah ngantri-ngantri, kadang dapat, kadang enggak. Bang, kalau umpamanya kita nggak dapat solar dari Pertamina, terus nggak dapat eceran juga, sering komplain nggak kira-kira barangnya Bang? Ya komplain dari misalnya kita telat pengiriman. Kena marah nggak? Apa gimana? Ya kita marah. Sementara itu, petugas SPBU menyatakan BBM solar tidak langka dan sejauh ini tidak ada pengurangan kuota solar yang diterima SPBU dari Pertamina. Antrian kendaraan terjadi akibat ada keterlambatan pengiriman pasokan solar dari Pertamina, sehingga saat solar tiba di SPBU, tidak lama kemudian langsung habis terjual. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Sejumlah logistik pilkada serentak pada November 2024 mendatang mulai diterima pihak KPU Bandar Lampung. Logistik yang diterima adalah kotak surat suara, bilik suara, segel, tinta, dan beberapa logistik lainnya. Sedangkan untuk surat suara kini masih dalam tahap validasi dan hasilnya akan segera dikirim ke KPU Pusat untuk segera dicetak. Kalau hari ini tahapan kita sebenarnya kita lagi penataan, terutama logistik pemilu 2024. Sudah turun dari surat KPRI terkait dengan logistik pemilu itu, kita bisa tata terutama surat suara maupun kotak itu udah bisa kita lipat dan bisa kita proses pengosongan. Semua kiriman dari percetakan di Jakarta ini langsung ditempatkan di gudang KPU dengan penjagaan ketat Bawaslu dan aparat keamanan. Nanti kotak ini di sini logistik segera disampaikan ke TPS, maka petugas kita langsung ke sana meriksa, bahkan ngebuntutin sampai dengan di tempat. Di tempat juga sebelum logistik datang kita mengadakan pengawasan apakah tempat itu layak untuk menerima logistik. Itu memang sudah kami awasi terlebih dahulu. Apakah dia harus bebas banjir, bebas dari kerusakan, tikus, bebas dari bocor saat hujan. Itu sudah kami periksa terlebih dahulu agar logistik itu aman. Kita berikan rekomendasi bahwa ini rusak, beberapa yang rusak, apa yang rusak kita sampaikan ke KPU, maka KPU segera mengganti kerusakan itu. Berdasarkan data KPU, jumlah logistik berupa kotak suara dan bilik suara pada pilkada mendatang berkurang drastis dibanding dengan pemilu lalu karena mengikuti jumlah TPS yang juga berkurang drastis. Pada pemilihan presiden bulan Februari lalu, jumlah TPS sebanyak hampir 3.000 TPS, sedangkan pada pilkada mendatang hanya hampir 1.500 TPS. Pada pilkada mendatang, jumlah pemilih dinaikkan hingga 600 orang per TPS, sedangkan pada pemilu lalu maksimal hanya 300 pemilih per TPS. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kegiatan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day yang rutin digelar pada hari Minggu pagi dilarang untuk ajang kampanye calon kepala daerah. Hal ini ditegaskan oleh Bawaslu Bandar Lampung pada Kamis pagi. Menurut Bawaslu, lokasi Car Free Day ada di kawasan fasilitas pemerintah yang harus steril dari aktivitas kampanye. Di kegiatan tersebut juga banyak anak-anak yang tidak diperbolehkan jadi sasaran kampanye calon kepala daerah. Namun pemasangan baliho di area ini masih diperbolehkan, terutama pada titik yang berbayar. Kami sudah memerintahkan ke jajaran kecamatan yaitu Panwascam untuk mengawasi secara melekat prosesi Car Free Day Sabtu dan Minggu. Nah, di kegiatan Car Free Day Sabtu Minggu itu kami sudah wanti-wanti ke Panwascam untuk mengawasi setiap apapun aktivitas yang berkaitan dengan kampanye, baik itu pertemuan, baik itu ada penyebaran alat peraga, itu untuk dijadikan temuan ketika ada yang melakukan prosesi hal-hal itu. Karena apa? Car Free Day adalah sarana yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, maka itu dilarang untuk dilakukan aktivitas kampanye baik itu parpor, paslon atau tim kampanye itu sendiri. Pemkot Bandar Lampung juga menegaskan kegiatan Car Free Day adalah sarana untuk warga berolahraga dan bukan untuk kampanye. Pemkot melalui dinas terkait berjanji akan ikut mengawasi dan jika menemui ada kampanye maka akan langsung dibubarkan. Jadi untuk area Car Free Day itu tidak diperbolehkan untuk politik, istilahnya untuk kampanye. Berarti untuk ini kita berkoordinasi dengan Bawaslu ya Pak ya, untuk pengawasan itu lokasi Car Free Day ya Pak ya? Untuk pengawasannya kita berkoordinasi dengan Bawaslu ya, karena kan kita kan apa-apa yang dilarang oleh Bawaslu kita harus tegakkan dalam ini tidak perbolehkan gitu. Bawaslu dan Pemkot Bandar Lampung mengimbau calon kepala daerah dan tim pemenangannya supaya menggelar kampanye di tempat yang telah ditentukan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.